kita semua yang ada di gereja, dan kita berharap bahwa melalui ibadah online ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, tidak mengurangi kasih, pengharapan, dan kecintaan kita akan Tuhan. Dan hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online, dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah dalam kesempatan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang tidak berkurang dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang luar biasa dan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Bapa, kami masih boleh menikmati anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan, kami bawa hadapan hadirat-Mu sebagai ucapan syukur, sebab Engkaulah Raja kami, Bapa kami, Pencipta kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Jemaat-jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh siap untuk dilawat dan berjumpa dengan Tuhan
melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa, Engkau baik bagi kami. Mari bersama-sama kita katakan, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku aku kita lalu pujian bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah. Apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat walafiat, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita berjumpa kembali pada ibadah pagi hari ini. Biarlah kiranya semua kita mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Pengembala mengajak semua kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara online ya Tuhan. Biarlah kiranya semua jemaat di rumah maupun jemaat yang berada di gereja ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami dipersiapkan hatinya semua untuk menjadi ladang yang subur untuk benih firman Tuhan yang siap ditaburkan. Hamba-Mu yang dipakai untuk menabur kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau urapi mulut bibir hamba, sehingga pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi semua umat yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah betapa besar ajaib Engkau Tuhan. Kita ambil dari bacaan Mazmur 40 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Melalui pembacaan firman Tuhan kita barusan itu, kita akan menemukan 3 kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan telah melakukan banyak perbuatan besar dan ajaib bagi kehidupan kita. Dari sini kita melihat bagaimana pemazmur mengalami secara ajaib dan luar biasa terhadap apa yang telah Tuhan perbuat. Pemazmur mengatakan sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Ini satu pengalaman yang dialami pemazmur. Kita tahu bahwa pemazmur ini adalah Raja Daud. Dia memuji dan membesarkan kemuliaan Tuhan melalui kesaksian bagaimana dia mengalami Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Oleh karena dikatakan ini Tuhan telah melakukan banyak perbuatan ajaib bagi kehidupan sang pemazmur. Begitu juga halnya dengan kita sebagai umat Tuhan yang hidup dalam era zaman now. Kita melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib bagi kehidupan kita, sehingga kita ingin melakukan atau kita ingin bersaksi bagaimana kita mengalami perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mud Laben, Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Di sini bagaimana pemazmur mengucap syukur, memberikan kesaksian, menceritakan tentang kehebatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib dalam kehidupan sang pemazmur, sehingga dia begitu bersukacita dan bersyukur dalam hidupnya, sehingga dia bermazmur bagi Tuhan.
Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan betapa besar ajaib Engkau Tuhan. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, umat ciptaannya. Kita begitu berharga di matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita menghargai hidup ini. Jangan kita mengasihani diri sendiri. Jangan kita hidup ini tidak bersyukur. Jangan hidup ini kita selalu mengeluh. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kalau Tuhan izinkan terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan Tuhan tetap luar biasa. Perbuatan Tuhan begitu ajaib bagi kehidupan kita sebagai umat-Nya. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah perbuatan dan karya Tuhan tidak ternilai harganya dan dikagumi banyak orang. Kita baca di dalam kitab Mazmur 111 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Perbuatan Tuhan begitu besar sehingga banyak dikagumi oleh banyak orang. Karya Tuhan dalam kehidupan kita begitu luar biasa dan begitu ajaib sehingga banyak orang menyelidikinya. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan, perbuatan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita begitu ajaib dan luar biasa, dan tidak dapat disejajarkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Begitu luar biasa perbuatan Tuhan. Oleh karena itu Pak Malam mengajak kita untuk merenungkan. Sudahkah kita merasakan karya atau perbuatan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak bisa pernah membiarkan kita untuk berjuang sendiri dalam hidup ini. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Hari ini kita belajar, karena kita tahu bahwa karya Tuhan begitu besar kepada kita. Karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu apapun persoalanmu, apapun masalahmu, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh atau hidup mengasihani diri. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu bekerja bersama dengan kita. Jadi segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tahu bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah kebesaran Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga di dunia ini. Kita mempunyai Tuhan yang besar dan sangat besar, ajaib, tidak bisa dikatakan dengan perkataan, tidak dapat dipikirkan dengan pikiran kita yang terbatas ini, atau tidak terukur oleh apapun juga di dunia ini. Saking ajaib, saking besar Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta. Pernahkah kalian berpikir bahwa sebesar apakah alam semesta ciptaan Tuhan? Kalau kita belajar ilmu astronomi,
Bagaimana kita melihat jagat raya, alam semesta ciptaan Tuhan. Bumi yang kita tinggal ini adalah bagian kecil dari kumpulan galaksi Bima Sakti yang disebut dengan Milky Way galaksi. Nah, Milky Way galaksi atau galaksi Bima Sakti ini adalah bagian dari salah satu galaksi dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta ciptaan Tuhan. Kita bayangkan berapa besarnya Tuhan, melampaui imajinasi kita, melampaui dari semua karya Tuhan yang ada di alam semesta ini. Kita membayangkan galaksi Bima Sakti yang besarnya 170 sampai 200 ribu tahun cahaya, dan 1 detik cahaya adalah sama dengan kurang lebih 300 km. Kita bisa bayangkan berapa besar galaksi Bima Sakti yang merupakan salah satu daripada galaksi dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Kita bisa membayangkan ciptaan Tuhan. Bumi ini aja sudah mengagumkan kita. Bagaimana yang sering pergi keluar, yang menjelajah beberapa benua, melihat ciptaan Tuhan, alam semesta luar biasa. Itu aja sudah menakjubkan sampai keheran-heranan. Padahal bumi itu adalah, kalau di galaksi Bima Sakti, hanya sebesar atau sebutir pasir. Bumi yang ada, satu planet yang ada di galaksi Bima Sakti itu hanya merupakan sebutir pasir. Kita bisa bayangkan bagaimana kita, ciptaan Tuhan, gak kelihatan. Bumi yang begitu besar hanya kelihatan seperti pasir di tengah-tengah galaksi Bima Sakti. Kalau begitu kita menyadari apalah yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini, apalah yang bisa kita sombongkan di dalam hidup ini. Kita tidak lebih daripada debu yang tak kelihatan sama sekali, tapi yang luar biasa, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Kita begitu dikasihi Tuhan. Kita menjadi biji mata Tuhan yang begitu kecil dan debu yang tak kelihatan, tetapi Tuhan menghargai kita begitu luar biasa. Karya perbuatannya sungguh sangat luar biasa. Dia ingin, saking luar biasanya cintanya kepada kita yang tak hingga, dia rela menjadi manusia untuk datang menyelamatkan kita yang telah berdosa. Kenapa? Karena kita begitu berharga di mata Dia. Hanya debu di hadapan Tuhan, tetapi Dia sungguh mengasihi kita. Makanya Daud merasakan begitu ajaib perbuatan Tuhan. Ada sebuah testimoni untuk memuji kebesaran Tuhan, seorang pendeta dari Swedia yang bernama Carl Buber. Pada usianya 25 tahun, dia menulis sebuah lagu untuk memuji kebesaran Tuhan dengan judul Osterregen. Kemudian Osterregen ini adalah artinya ya Tuhan, bahasa Swedianya. Kemudian setelah 40 tahun kemudian, ada seorang misionaris dari Inggris yang bernama Stuart Hine mengubah lagu ini dengan judul How Great Thou Art.
Lagu ini sangat populer. Lagu ini ditulis oleh banyak dalam versi bahasa. Ratusan bahkan mungkin ribuan bahasa di dunia ini. Aukridan menjadi lagu himne di gereja yang selalu dinyanyikan, yang usianya sudah ratusan tahun lebih, tapi tetap enak untuk didengar. Pada waktu kita menyanyi himne ini, kita begitu merasakan, kita kalau menghayati sungguh kebesaran Tuhan, kita membayangkan ciptaan Tuhan alam semesta ini yang tak terhingga, ajaib dan luar biasanya, yang sangat sulit untuk dipahami, untuk dipikirkan oleh pikiran manusia yang terbatas ini. Kalau kita bilang salah satu galaksi Bima Sakti, yang merupakan salah satu dari miliaran galaksi di alam semesta ini, kita bisa membayangkan alam semesta ciptaan Tuhan yang besarnya luar biasa, tak terpikirkan. Makanya dia bilang, He is amazing God. His wonder beyond imagination, beyond a billion of galaxy in universe. Waduh, Tuhan itu memang sangat luar biasa bagi kita. Kalau semua astronomi juga yang berusaha untuk mencari tahu seberapa besar alam semesta atau jagat raya ini, mereka tidak bisa mengukurnya. Mereka tidak bisa memahami kebesaran alam semesta ciptaan Tuhan ini. Kita bisa bayangkan, begitu luar biasa karya seni dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Indah, ajaib, besar, agung, yang melampaui semua akal, imajinasi, pikiran, apapun tak dapat membayangkan ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Saya iseng buka astronomi, saya melihat bagaimana bumi kita, galaksi Bima Sakti yang mempunyai 200 sampai 400 miliar bintang di langit yang berkelip, itu baru merupakan salah satu dari sebuah galaksi dari miliaran galaksi. Jadi bumi ini, betul-betul kecil sebutir pasir di hadapan Tuhan. Kalau bumi aja hanya sebutir pasir, siapa lagi kita? Pesan moral daripada ini adalah, janganlah kita pernah sombong di dalam hidup ini. Kita nggak ada artinya apa-apa. Apalagi kita mau melawan Tuhan. Terlalu naif hidup kita. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu dengan versi African version. Afrika adalah satu bagian tertentu adalah jajahan dari Belanda, sehingga bahasanya hampir sedikit sama dengan bahasa Belanda, kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu gitu. Itu dengan judul Huhrutis. Huhrutis artinya how great thou art. Ingin saya mengajak kita belajar tentang lagu ini yang dengan suara yang terbatas, cover dari Lance James, seorang penyanyi Afrika yang cukup populer menyanyikan How Great Thou Art dengan versi Afrikanya. Saya ingin membagikannya kepada jemaat. Heer mijn God, als er een eerbied wonder en al uw werken elke dag aanschouw. Die zon en maan,
De are de sterrenvolken, hoe ieder elke dag zo onderhoudt. Dan moet jij mijn redder in mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele scheppingsland dit zag. Hoe heerlijk hier uw grote naam. Ik zing dit wel. Die bose bloemen spreken, ik hoor uw vleugel, gras, trom en wind. Heer, ik zo verklein, vergoed voor alles. En ik zoek dan naar dat voor mij ik kent. Dan moet ik jij, mijn redder en mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele scheppingsland dit zag. Hoe heerlijk hier uw grote naam is het voor mij. En dan gebroken verre, kom vestig Hij zijn koningsheerschappij. Hij mag verhellen wat zonder heersers kent. Hij brengt weer hoop en redding over mij. Dan moet ik jij, mijn redder en mijn God. Hoe goed is U, hoe goed is U, wanneer die hele scheppingsland dit zag. Hoe heerlijk hier uw grote naam. Heer mijn God, als erken eerbied wonder en al uw werken elke dag aanschouw. Die zon en maan, die aarde sterrenvolken, hoe U dit elke dag zo onderhoudt. Dan moet ik jij, mijn redder en mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele scheppingsland dit zag. Hoe heerlijk hier uw grote naam. Hoe ik jij, mijn redder en mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele scheppingsland dit zag. Hoe heerlijk hier uw grote naam. Hoe heerlijk hier uw grote naam. Setelah mendengar daripada pujian barusan yang dinyanyikan, yaitu Haurit Awat atau Huhrut Isbi, yang artinya betapa besar ajaibnya Engkau. Ya Tuhan Allahku, ketika aku bertanya-tanya dengan penuh rasa hormat, dan lihatlah semua pekerjaanmu setiap hari, matahari, bulan, bumi, bintang, dan awan. Bagaimana Engkau tetap seperti itu setiap hari. Kemudian saya akan bersukacita atas Juru Selamat dan Tuhanku. Betapa agung Engkau, betapa mulia, betapa besar ajaibnya Engkau Tuhan.
Karena sepanjang penciptaan itu terdengar bersama betapa mulia Tuhan, nama kebesaran. Aku melihat langit, hutan, dataran, pegunungan. Aku mendengar bisikan rumput bersiul dan angin berhembus. Ya Tuhan, Engkau menjaga dari yang kecil, yang besar skalanya, dan Engkau Tuhanku merawat memeliharanya hari demi hari. Kemudian saya harus bersukacita juru selamat dan Tuhanku. Betapa agung Engkau, betapa ajaib Engkau. Karena sepanjang penciptaan itu terdengar bersama betapa mulia Tuhan, nama kebesaran. Putramu menjadi manusia di dunia yang rusak dan berdosa. Datang dan tetapkan aturan bagi raja-raja. Dia menata kembali semua yang telah rusak karena dosa. Dia membawa harapan dan keselamatan untuk aku, membawa keselamatan untuk kita semua. Kira-kira itulah arti daripada lagu yang dinyanyikan, yaitu Who Is You. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah datang, kita sudah bisa beribadah di gereja. Saya ingin mengajak jemaat untuk belajar memuji Tuhan dengan versi bahasa Belanda atau versi bahasa Afrika. Sangat enak untuk didengar. Dan untuk menyanyikan lagu ini kita harus betul-betul menghayati betapa ciptaan Tuhan alam semesta ini betul-betul melampaui daripada pikiran kita. Sulit untuk dipikirkan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Betul-betul Tuhan sangat luar biasa. Just wonder, beyond a billion of galaxy in the universe, beyond imagination, beyond His creation, melampaui semua dari ciptaannya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini. Mungkin akan, mudah-mudahan firman Tuhan ini akan memberkati jemaat di rumah dan semua jemaat yang ada di gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Yang kurang sebutan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya, menjadikan rema di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian firman Tuhan telah selesai, ibadah juga sudah selesai. Saya mengucapkan shalom, sampai berjumpa kembali pada ibadah yang akan datang, yaitu minggu depan. Sampai bertemu.